Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'i ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa jami'ul ulama wal awliya was salihin usan jami' masakhina fid din usan Abu Yasin Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad al-Malik al-Hasani usan ila Sayyidil Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari al-Jufi Ahmad dan Allah bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Wabisanadil mutasil ilal imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihabi ulumi fi daraini amin. Qal babu tarkil haidi sawma. Bab menerangkan wanita yang haid tidak boleh berpuasa. Wa bilaikul hadatsana Sa'id bin Abi Maryam qala akhbarana Muhammad bin Ja'far qala akhbarani Zaidun wa ibn Aslam an Iyad bin Abdillah an Abi Sa'id al-Khudri qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha aw fitrin ila al-musalla famarra 'ala an-nisa'i faqala ya ma'sara an-nisa' tasaddaqna fa inni tukunna aktsara ahlin nar faqulna wa bima ya Rasulullah qala tukthirna al-la'na wa takfurna al-asir ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba lilubir rajuli al-hazimi min ihdakunna. Bab menerangkan wanita haid tidak boleh berpuasa. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Sa'id Al-Khudri. Beliau bercerita qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adhan au fitrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keluar di hari Idul Adha dan Idul Fitri. Kemudian ila musallan famarra ala nisa. Rasulullah dari rumahnya keluar ke musalla Idul Fitri atau musallanya, atau musalla itu tempat salat. Idul Fitri, Idul Adha, Rasulullah ini keluar ke musalla, maksudnya tempat sholat. Tempat sholatnya Idul Fitri dan Idul Adha apa? Lapangan. Nah, Rasulullah SAW Idul Fitri, Idul Adha dia keluar ke lapangan. Musalla juga, musalla namanya lapangan tempat sholat. Nah itu. Sholatnya biasanya 5 waktu di masjid, Jumatan di masjid. Tiba Idul Fitri, Idul Adha, kharaja Rasulullah SAW fi adhan au fitrin ila musalla famarra ala nisa. Rasul keluar di hari Idul Adha dan Idul Fitri ke tempat salat, ya. Pada waktu itu di lapangan. Kemudian Rasulullah ketemu dengan perempuan-perempuan. Nah, pas jalan menuju ke lapangan, ketemu sama orang-orang perempuan. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni uritukunna aktsara ahlin nar. Wahai perempuan-perempuan, wahai wanita-wanita, kata Rasulullah, ketemu sama orang perempuan banyak, bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya aku ini diperlihatkan bahwa sesungguhnya kebanyakan ahli neraka itu adalah perempuan, kata Rasulullah. Jadi perempuan nih Rasulullah ketemu disuruh banyak sedekah. Kenapa kata Rasulullah? Karena aku ini diperlihatkan bahwa sesungguhnya kebanyakan penghuni neraka itu perempuan. Kok suruh sedekah? Ittaqun nara walau bisikki tamrah, kata Rasulullah. Takutlah kamu dengan dari neraka walaupun dengan bersedekah separuhnya kurma. Karena sedekah itu bisa menjadi benteng antara yang bersedekah dengan neraka. Itu. Makanya orang perempuan-perempuan banyak sedekah. Ini tidak. Orang perempuan kadang-kadang
lebih bakhil daripada laki-laki biasanya. Tapi tak semua, ada yang dermawan, ada. Tapi biasanya ini dia lebih berat nak berinfak. Nah, itu Rasulullah pesan ya, perempuan-perempuan kamu banyak sedekah, karena kebanyakan penghuni neraka itu nanti perempuan. Faqulna wa bima ya Rasulullah. Perempuan-perempuan itu tanya, ya Rasulullah, sebabnya apa kok orang-orang perempuan itu paling banyak jadi penghuni neraka? Tanya sama Rasul. Apa sebabnya sih kok orang perempuan itu paling banyak menjadi penghuni neraka? Kata Rasulullah, tuksirna la'na. Kalian terlalu banyak melaknat. Orang perempuan itu mulutnya panjang, cerewet, disuka laknat orang, sikit-sikit nyumpah-nyumpah. Hati-hati. Ini Rasulullah yang kasih. Karena orang perempuan kalian itu memperbanyak laknat, suka nyumpah-nyumpah orang. Sikit nak merepet, sikit nak marah, sikit nak cepat marahnya. Ini Rasulullah nasihatin, bukan saya nih. Saya hanya menyampaikan saja. Ya. Jadi sebab di antara wanita kenapa menjadi banyak penghuni neraka, nomor satu, tak bisa jaga mulut. Terlalu banyak melaknat orang lain. Waduh. Ada masalah sedikit merepet, habis. Nah, mulutnya dijaga. Kemudian bukan hanya itu, wa takfurnal ashir. Kalian kufur terhadap suami, nggak punya terima kasih kepada suami, ngelawan, duit diminta suruh taat tak mau. Bukan main duit belanja tak boleh kurang, tetapi sikit nak merepet, sikit nak marah, sikit ini disuruh taat tidak mau. Awas. Suruh jangan pergi, tetap pergi. Laki-laki tak ngasih ini tetap pergi. Jangan pergi, pergi dia. Nyuri-nyuri. Tak boleh, itu namanya takfurnal ashir. Yaitu kufur terhadap suami. Hati-hati, banyak wanita itu masuk ke dalam neraka karena tidak berbakti atau karena durhaka kepada suaminya. Rasulullah tak bilang li'uquqil walidain. Rasulullah tidak bilang disebab durhaka kepada orang tua menjadi penyebab perempuan itu banyak masuk neraka. Sebabnya justru durhaka sama suami. Karena biasanya seorang anak untuk taat kepada orang tua ini lebih mudah daripada seorang istri untuk taat kepada suaminya. Dia anggap kawan, tiap hari bertekak terus. Tak habis-habis ngelawan ini. Akhirnya macam mana? Katanya samudra rumah tangga didoakan semoga berbahagia mengarungi samudra rumah tangga. Jadi rumah tangga itu ibarat perahu. Perahu itu nahodanya harus satu, jangan dua. Masa ada perahu nahodanya sebelah sana, ada sebelah sini ada. Mau kemana? Yang perempuan ikut nyetir belok kiri, yang laki-laki nyetir belok kanan. Ini rumah tangga mau dibawa kemana? Manut, ngikut, nurut sama suami. Selagi suami itu perintahnya, kehendaknya, idenya itu bukan maksiat, ikut. Kecuali maksiat, suami maunya maksiat, jangan ikut. Ini permasalahan. Karena kadang di dalam satu rumah tangga istri merasa lebih cerdas daripada suaminya, atau memang lebih cerdas. Jadi dia nak ngatur suami. Selagi suami ini idenya itu walaupun bukan ide yang terbaik, tetapi dia tidak maksiat jurusannya, daripada berperang bagus ngikut suami. Kalau tak mempertahankan ide masing-masing, berperang terus. Ini sebenarnya nahodanya siapanya? Dua. Sini ada supirnya, sini ada supirnya. Tak jalan. Akhirnya muter-muter aja kapal nih, tak jalan kemana-mana. Yang itu nak belok sini, belok sini. Gitu. Jadi kenapa percekcokan di rumah tangga itu sering terjadi? Betekak lah bahasa kita ini sering terjadi. Laki-laki dan perempuan ini beradu mulut aja. Karena ya tidak mau menyatukan ide. Salah satu ngalah. Suami boleh ngalah, tetapi perempuan itu lebih wajib ngalah. Suami mengalah aja karena malas ribut, ngalah. Tapi sebetulnya secara hukum
wanita ini dia wajib taat kepada suaminya. Kita ini dek, kita nih sekarang nak beli umpamanya nih, nak beli motor dulu ke nak beli tanah dulu, umpamanya ada duit lah nih, nak beli motor dulu ke beli tanah. Kata si laki-laki beli tanah, kata si istri beli motor. Dengan hujahnya masing-masing, tak bisa bang, kita butuh ini laki-laki maunya beli tanah. Itu dua-duanya kan tidak ada yang dosa. Beli tanah juga bukan suatu yang kemaksiatan. Umpamanya kok idenya kayaknya lebih pas yang motor daripada beteka, iyalah bang, belilah bang, bagus. Jadi enak jalannya. Ini istri mempertahankan pendapatnya sampai titik darah penghabisan. Ya sudah, habis. Kalau dulu ada istilahnya Iran dan Irak, sekarang Irak dah tak ada. Ya, habis. Berperang terus. Jangan gitulah. Jadi standar ketaatan seorang istri kepada suami itu, pokoknya si istri wajib taat kepada suami selagi tidak maksiat. Nah itu dia. Walaupun idenya kadang-kadang lebih jenius istrinya idenya, tapi Anda tetap para wanita lebih harus mendahulukan taatnya kepada suami. Jangan memaksakan ide kalian untuk suami kalian. Nah, jangan memaksakan. Nah, kalian laki-laki sudah mata ya bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada keberkahan. Nah, di situ ada keberkahan. Jangan dibilang tidak ada keberkahan. Ketaatan seorang istri kepada suami itu mengandung keberkahan. Umpamanya ini idenya si suami ini nggak terlalu jos-jos sangat lah, ya masih cerdas istrinya ini, cerdas. Idenya lebih brilian ini. Wah, tetapi di dalam ketaatan seorang istri kepada suami itu ada keberkahan. Berkat dari ketaatannya ini nanti di sini akan berkah ini. Ada keberkahan. Tetapi ide brilian ini pun kalau mau dilakukan, ketika dipaksakan perang jadinya, ini pun walaupun ide itu bagus, itu nanti tidak ada jaminan untuk menjadi perkara yang bagus. Enggak berkah. Suaminya gondok aja. Macam iya gitu, tapi pegel hatinya itu saking iyalah pegel hatinya, nggak bisa dipaksain. Iyalah pada daripada bising iyalah gitu kan. Yang semestinya ini perempuan yang harus mengalah. Kenapa? Karena laki-laki ini nakhoda gitu, nakhoda. Nah, jadi kadang-kadang laki-laki ini berpikirnya ini dia pakai akal. Perempuan kadang-kadang lebih pakai perasaan. Itu bedanya di situ. Kadang-kadang makanya sering terjadi perselisihan. Perempuan mikirnya pakai perasaan, laki-laki pakai akal, otak betul-betul. Gini. Nah, jadinya berbeda lah. Jadinya berbeda. Ketika terjadi perbedaan, mana yang didahulukan? Ya tentu yang suaminya. Nah, istri harus manut, nurut, ya. Tapi lega hatinya. Ini nurut, tapi apa kata nih? Merepet tak habis-habis. Nurut kata iyalah, tapi mama panjang tak habis-habis. Engkau ini nurut apa kok merepetnya panjang betul? Nurut ikhlas, lillahi ta'ala, iya bang, iyalah bagus tak apa, lillahi pelong. Ini enggak katanya nurut tapi ngerundel tak habis-habis. Nah ini masalah. Apa namanya? Enggak nurut tapi tak ikhlas. Nah ini masalah. Jadi yang namanya nurut ya ikhlas gitu loh. Jangan tidak. Nah, kalau tak ikhlas, ada terjadi apa-apa? Itulah bang, aku kan udah bilang yang ini, kan perang lagi. Jangan gitulah, ya. Jadi jagalah kenyamanan hubungan di rumah tangga. Kadang perkara-perkara remeh pun jadi ramai gitu kan. Jangan begitu. Ya. Harus ada ketaatan mengalah di situ. Cuma kalau zaman sekarang ini yang disuruh ngalah nih suaminya. Zaman sekarang, betul enggak, Bang? Ya kan? Suaminya harus ngalah. Iya sekarang. Jadi idenya istri apa ikut. Nah ya. Iya apa tidak?
Jadi suami yang memang betul suami-suami soleh ini luar biasa nih, asik mengalah terus. Ya. Padahal secara hukum ini istri yang mengalah, ya, yang taat kepada suami. Suami mengalah boleh bagus, tapi kalau ngarah terus namanya bukan nahoda, setirnya dikasihkan ke istrinya. Kau nak pergi mana? Pergi, kau setir lah dek, abang nak duduk aja gini kan. Apa kemana bang? Bantai lah, terserah lah. Jadinya yang nahodanya mana? Tidur. Karena idenya tidak pernah dipakai. Ya, sudah. Istri punya ide silakan, suami punya ide silakan, tetapi yang memutuskan suami. Dengarkan, tapi abang yang ini lah dek. Ya sudah, ikhlas. Yang mau, kacau nih kalau udah gini, jangan. Nah, jadi ide sampaikan, diterima alhamdulillah, tak terima ya sudah. Nah gitu. Jadi suami sekali-sekali ngibur bolehlah, jangan ditolak terus. Kadang-kadang terima juga gitu. Karena ini tolak terus gondok juga nanti. Tolak terus aku tak ada ide lagi lah, terserahlah emang apa. Serah sana. Ini rumah tangga ini perkara remeh pun ya itu bisa menjadi ramai. Remeh jadi ramai. Dan di sini apa yang dikatakan Rasulullah? Wa takfurnal ashir, enggak terima kasih atau kufur terhadap suami. Suami berkorban kerja, ngasih nafkah, apa segala macam. Satu aja kesalahan suami kata dia, abang ini tak pernah, kata dia. Nah ini, itu perselingkuhan perempuan. Padahal sekali lah suami dia ini tidak melakukan apa gitu. Katanya abang ini tak pernah. Kata. Nah ini hadis Rasulullah. Jadi tak usah kaget karena ada hadisnya itu. Nah ini. Abang ini tak pernah baik, macam tak pernah baik gitu. Kalau dihitung, tentu suami-suami ini banyak kebaikannya. Intinya harus ada mengalahnya karena Allah, yang ikhlas, yang ridho. Nah itu. Maraitu min naqsati aqlin wa dinin adhaba lilubir rajuli al-hazimi min ihdakunna. Jadi Rasulullah kata, aku tidak melihat jadi dari kurangnya akal dan agama ya daripada laki-laki, kecerdasan laki-laki daripada kalian. Jadi maksudnya orang laki-laki ini kecerdasannya, akalnya ini lebih sempurna daripada perempuan. Lebih sempurna daripada perempuan. Itu sudah jelas. Makanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijal itu laki-laki itu menjadi pemimpinnya wanita-wanita. Karena orang wanita itu agamanya kurang, akalnya juga kurang di bawahnya laki-laki. Agamanya perempuan kurang di mana? Ya kuranglah. Puasa Ramadan tak pernah penuh. Ya kan? Puasa Ramadan tak pernah penuh. Mesti ada libur di 6 hari lah, 7 hari lah. Ada, kurang. Orang laki-laki bisa ke masjid, wirid, apa baca Quran. Dia ada waktu tak boleh baca. Jadi agamanya juga lebih hebat laki-laki sebetulnya. Akalnya juga lebih hebat laki-laki. Maksudnya ini perlu seorang wanita harus ridho dengan qada ketentuan Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Harus ridho. Lemah, badannya juga lebih lemah dari laki-laki. Akalnya, agamanya itu memang diciptakan untuk manut, nurut kepada laki-laki. Habis waktu 7 menit. Nah itu seperti itu. Cuma kadang-kadang lupa. Lupa ya. Kecerdasan. Tengok Nabi semua Nabi laki-laki. Semua Nabi laki-laki. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Gak ada Nabi solihah, enggak ada. Nabi soleh. Nah, itu. Jadi semua nabi laki-laki karena laki-laki itu akalnya lebih sempurna, agamanya lebih sempurna. Ini nabi perempuan umpamanya. Time nak kumpul sama umatnya, umpamanya sholat Jumat, nabi mana? Lagi head. Tak datang ke masjid nabi, libur Jumatan. Nah, kan masalah. Jadi itu orang perempuan harus menyadari yang seperti itu.
Coba kadang-kadang lupa sekarang ada persamaan gender. Perempuan sama laki-laki ini harus sama haknya. Ayo lomba panjat kelapa. Kalau nak sama-sama betul. Lari sama, semua disamakan. Ya tak ada yang menang perempuan. Lomba nangis baru menang. Nak sama-sama, ya kan? Jadi memang laki-laki ini memang Allah beri kelebihan agar bisa menjadi pelindung, bisa menjadi pemimpin. Nah, itu seperti itu. Segalanya, apa saja tenaganya lebih lemah. Mau disamakan tidak bisa. Perempuan menjadi pemimpin, kan katanya harus sama gender. Laki-laki boleh jadi presiden atau apalah, pokoknya pemimpin yang nomor satu. Perempuan juga boleh, laki-laki boleh. Negara sedang menghadapi genting, harus musyawarah, ya, sidang paripurna harus. Pas nak sidang, datang bulan ini melentik, sakitnya luar biasa. Perempuan kadang ada datang bulan sakit memang, ataupun lagi hamil besar nak melahirkan. Pak Presiden, Ibu ini sedang nak melahirkan, tak bisa ikut rapat. Ini negara bro, bergara ini. Nah, presidennya hamil, kan? Masalah. Padahal lagi genting ada mendapati apa, harus memutuskan sesuatu. Itu maksudnya di situ. Jadi diapa-apain, memang kita harus terima dengan qada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Harus terima, ya. Wong hewan aja bisa kok, manusia nggak bisa yang punya akal. Tengok hewan-hewan tuh. Hewan betina, ayam betina. Dia mana dia nak berkokok? Tak sanggup dia. Tiba ayam jantan, semua takut semua yang betina. Itu maksudnya hewan-hewan apa-apalah itu mereka rata-rata mereka tahu aku ini perempuan, itu laki-laki, dan dia berhak memang untuk taat. Itu diantara seperti itu. Kemudian kata Rasulullah SAW, kulna wa ma nuksanu dinina wa aklina ya Rasulullah alaysa sahadatul mar'ati misla nisfi syahadatir rajul. Perempuan itu tanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kurangnya agama kami itu apa ya Rasulullah? Kok katanya kami agamanya kurang daripada laki-laki? Kepengen tahu perempuan-perempuan ini di hadapan Rasul. Apa kata Rasulullah SAW? Bukankah persaksian seorang wanita itu sama dengan separuh persaksiannya laki-laki? Ya, ada di dalam beberapa hal, kalau menjadi saksi laki-laki cukup 2, kalau perempuan harus 4. Karena perempuan ini saksinya dianggap setengah. Jadi dia 2 orang dianggap dengan saksinya 1 orang laki-laki. 2 perempuan dianggap sama dengan saksinya 1 orang laki-laki. Itu seperti itu. Qulna bala, ya kata mereka. Qala fadzalika min nuqsani akliha, itu dikarenakan kurangnya akalnya wanita. Karena wanita lebih ke perasaan, lebih kepada perasaan. Akalnya kurang. Kan imbangannya 2:1. Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah ketika dia haid dia tidak sholat dan tidak berpuasa? Itu sudah kurang lagi agamanya. Qulna bala, kata mereka, ya Rasulullah. Qala fadzalika min nuqsani diniha. Yang itu termasuk kurangnya agamanya perempuan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.